Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jenis paragraf berdasarkan isinya terbagi menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Kelima ini biasanya disingkat menjadi depan. Dari kelima jenis paragraf ini, kita akan membahas tentang deskripsi. Lalu, apa itu teks deskripsi? Kira-kira di antara teman-teman sudah ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Sadarkah kamu kalau ternyata kita sering banget loh menemui teks deskripsi di kehidupan sehari-hari? Misalnya ketika kamu ingin membeli sebuah barang dari online shop, maka kamu akan melihat kotak deskripsi untuk mengetahui gambaran dari produk yang akan kamu beli. Biasanya setelah melihat deskripsinya, kamu menjadi semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan teks deskripsi yang memiliki peran dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya itu, jika kamu pernah melihat informasi terkait satwa di kebun binatang hingga informasi terkait tempat wisata, itu juga termasuk loh. Bahkan ketika kamu bercerita dengan orang lain, pastinya kamu juga harus mampu menggambarkan cerita kamu dengan baik agar si pendengar paham. Maka dari itu, kemampuan untuk bisa mendeskripsikan suatu hal dengan baik itu sangat penting. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah tulisan yang berisi informasi dan penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang hendak penulis sampaikan. Adapun tujuan dari teks deskripsi yaitu dalam menulis teks deskripsi, penulis dituntut untuk menggambarkan objek dengan sangat rinci. Hal ini karena teks deskripsi memiliki tujuan untuk menciptakan pengaruh panca indera pembaca sehingga bisa menghasilkan kesan tertentu berdasarkan imajinasi masing-masing. Pembaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama, menjabarkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu, atau tempat. Ciri yang kedua, penggambaran dilakukan secara jelas melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Ciri yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Ciri yang keempat, banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau keadaan. Dan ciri yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi menjadi 5, yakni yang pertama subjektif, yang kedua objektif, yang ketiga spasial, yang keempat eksplanatori, dan yang kelima sugestif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, subjektif. Jenis ini menggambarkan sebuah objek menurut sudut pandang dan pengalaman penulis. Teks deskripsi jenis ini berpotensi memuat opini-opini pribadi penulis terkait objek yang dibahas.
Misalnya, penulis menggambarkan gigi hewan anjing lucu karena pernah merasa geli saat digigit olehnya. Pengalaman ini tentunya tidak lumrah terjadi. Yang kedua, objektif. Sesuai namanya, teks ini ditulis berdasarkan kenyataan yang tidak dibuat-buat atau mengandung opini penulis. Misalnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada dan diyakini oleh mayoritas orang. Jenis yang ketiga yaitu spasial. Teks deskripsi spasial lebih fokus dalam membahas tempat, ruang, dan sejenisnya sebagai objek teks. Jenis ini biasanya muncul sebagai teks tanggapan deskripsi ketika seseorang menanyakan arah atau tujuan atau ciri-ciri suatu tempat. Jenis yang keempat yaitu explanatory. Tujuan dari teks ini adalah menyampaikan informasi mengenai objek yang dibahas yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Isi dari teks deskripsi ini mayoritas telah dialami atau dirasakan oleh mereka, sehingga bukan jadi hal yang baru. Jenis yang kelima yaitu sugestif. Jenis ini bertujuan memberikan sugesti atau dorongan agar pembaca dapat membayangkan atau mengimajinasikan objek yang dibahas. Mengikuti tujuannya berarti objek dan isinya adalah hal yang jarang ditemukan oleh pembaca dan interpretasinya berpotensi subjektif. Berikutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal atau pembuka yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Bagian ini juga bisa untuk menginformasikan tujuan dan maksud penulis dalam membahas suatu objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Di bagian deskripsi, penulis akan menggambarkan dan memberikan informasi objek secara lengkap dan terperinci. Isi deskripsi dapat menjelaskan apa yang dilihat oleh penulis secara subjektif. Misalnya bagian-bagian objek, komposisi warna, bunyi-bunyian, dan kesan pertama penulis tentang objek tersebut. Struktur yang ketiga yaitu kesimpulan atau saran. Pada bagian kesimpulan, berisi kesan penulis pada objeknya secara umum. Selain itu, juga berisi kesimpulan dari keseluruhan teks. Bagian ini bersifat opsional atau pilihan, yakni bisa ada atau tidak ada. Berdasarkan pembahasan struktur teks deskripsi sebelumnya, maka kalian dapat melihat contoh teks deskripsi beserta strukturnya yang berjudul Rumah Tongkonan. Bagian yang pertama yaitu identifikasi. Kalian dapat baca sendiri ya, bagian yang termasuk identifikasi pada teks deskripsi Rumah Tongkonan. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa bagian identifikasi masih berupa gambaran awal atau pembuka. Biasanya berisi gambaran umum terkait objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, bagian yang termasuk deskripsi bagian. Kalian juga bisa baca sendiri ya teksnya di slide ini. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, bahwasannya pada bagian deskripsi ini berisi tentang penggambaran objek yang digambarkan secara lengkap,
dan terperinci. Misalnya menjelaskan bentuk rumah tongkonan, bagian-bagian dari rumah tongkonan, manfaat rumah tongkonan, dan sebagainya. Kalian bisa baca di sini ya. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pada bagian ini merupakan penutup dari teks deskripsi. Teks deskripsi yang tadi kita analisis yaitu teks deskripsi rumah tongkonan. Kalian bisa lihat kesimpulannya pada slide ini. Pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan kalimat perincian. Kalimat rincian adalah kalimat yang memerinci suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Kalimat rincian dapat berupa keindahan fisik objek tersebut, suasana, atau sifat yang dimiliki oleh objek tersebut. Perhatikan contoh berikut. Kalimat utama, ayahku orang yang kuat. Kalimat perincian, ia tak pernah menunjukkan betapa lelahnya setelah ia bekerja seharian. Ia selalu tersenyum sesampai di rumah dan segera membantu ibu di dapur menyiapkan makan malam. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan kalimat carapan panca indera. Carapan panca indera adalah teks dalam deskripsi yang berisi kalimat seolah membuat pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan kalimat tersebut. Perhatikan ketiga contoh pada slide ini. Yang pertama, seolah melihat. Kalimatnya yaitu, hamparan pasir putih di pantai sangat indah untuk dipandang. Kata dipandang menandai indera penglihatan. Yang kedua, seolah mendengar. Kalimatnya, suara deburan ombak terdengar keras. Kata terdengar menandai indera pendengaran. Yang ketiga, seolah merasakan. Kalimatnya, udara pagi hari terasa sangat segar. Kata terasa menandai indera perasa. Selanjutnya, teks deskripsi biasanya menggunakan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan tambahan imbuhan, baik awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan morfem yang biasa disebut morfem terikat. Prefiks atau awalan merupakan kata berimbuhan yang ditambahkan pada awal kata dasar. Infiks atau sisipan, kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian tengah atau sisipan kata dasar. Akhiran atau sufiks merupakan kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian akhir kata dasar. Gabungan atau konfiks adalah kata berimbuhan yang ditambahkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Untuk contoh partikelnya, kalian bisa lihat di bagian bawah ya. Berikut contoh katanya. Di sini sudah ditampilkan contoh kata prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan sinonim. Kata bersinonim pada dasarnya memiliki nuansa makna atau makna yang hampir sama, sehingga manfaat penggunaan sinonim pada teks deskripsi adalah agar tidak terjadi pengulangan kata-kata yang sama dalam penginderaan sebuah objek yang dapat menyebabkan
teks deskripsi tersebut menjadi tidak menarik. Berikut beberapa contoh kata bersinonim. Cantik, sinonimnya indah, ayu, anggun, elok. Wajah, sinonimnya paras, rupa, tampang, muka. Teman, sinonimnya kawan, karib, sahabat, mitra. Selanjutnya, menggunakan kata depan atau preposisi. Prinsip penggunaan kata depan pada teks deskripsi adalah: yang pertama, menunjukkan keterangan tempat, yang kedua, menunjukkan arah mata angin, dan yang ketiga, menunjukkan waktu. Kalian bisa lihat contoh kata depan beserta contoh kalimatnya pada slide ini. Selanjutnya, menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum disebut juga dengan hipernim, sedangkan kata khusus disebut juga dengan hiponim. Perhatikan contoh berikut. Kata umum warna, kata khusus kuning, merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata umum cuaca, kata khusus hujan, cerah, panas, mendung, berawan, bersalju, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata umum pakaian, kata khususnya celana panjang, kaos, kemeja, gaun, baju, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kata umum buah, kata khususnya apel, mangga, anggur, jeruk, manggis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teks deskripsi biasanya menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Majas adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas asosiasi dan majas personifikasi. Yang pertama, majas asosiasi. Majas asosiasi termasuk dalam kategori majas perbandingan. Majas asosiasi adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, seperti, laksana, bagaikan, seumpama. Contohnya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Yang pertama, tatapanmu seperti macan Asia. Yang kedua, langkah kakimu seumpama gajah berlari. Dan yang ketiga, wajahmu laksana sinar mentari. Yang kedua, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati, sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Kalian bisa lihat contohnya di sebelah kanan. Padi menunduk mengucapkan selamat pagi. Di malam itu, bulan mengintip di balik awan. Ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang.